Perkenalkan, nama saya Melina Putri Widyasari dari kelas SI 4201 dengan NIM 1202184203. Saya ingin mempresentasikan APSI Modul 8 dengan judul Transisi dari Analisis ke Desain menggunakan Diagram Interaksi. Tujuannya yang pertama ada menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, yang kedua mengidentifikasi elemen-elemen penting, yang ketiga membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, yang keempat mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, yang terakhir membuat diagram urutan model desain. Ya, berikut ada gambar peta prosesnya. Kemudian memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan use case dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Contohnya bisa dilihat di gambar ini. Ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama ada diagram urutan, yang kedua ada diagram komunikasi, yang sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi, dan yang ketiga ada diagram ikhtisar interaksi. Ada juga UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case. Yang kedua ada sebuah fragmen dari satu skenario use case. Terus interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, sistem dan subsistem. Ada juga membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Yang pertama ada use case, yang kedua ada model domain. Terus desain membantu kita membuat model bagaimana sistem mendukung proses bisnis. Model desain sendiri terdiri dari komponen batas, komponen layanan, dan entitas komponen lain. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang diperlukan dalam model desain. Contohnya ada requirements model sama design model. Di requirements model ada use case model, ada use case from and scenarios, dan ada domain model. Analisis ketahanan. Masukan untuk analisis ketahanan ada kasus pengguna, ada skenario use case untuk use case tersebut, ada diagram aktivitas use case, dan yang terakhir ada model domain. Keluarannya ada model desain biasa ditangkap dalam interaksi UML diagram. Komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Nah, di sini bisa kalian lihat ada booking agent, terus ada reservation UI-nya. Terus komponen layanan. Kelas komponen kontrol mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkul kontrol yang terkait dengan kasus pengguna tertentu. Ada juga komponen entitas. Komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Komponen layanan entitas. Komponen entitas yang sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Ada juga komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat menggunakan atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama ada pilih use case, terus yang kedua buat diagram use case, yang dimana identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case, terus gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini, terus beri label pada asosiasi dengan pesan, dan yang terakhir ada ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan, begitupun sebaliknya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Di reservation UI kita bisa lihat ada objek node-nya, ya mungkin bisa dilihat dan lain-lain. Terus mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Pesan dapat menunjukkan, yang pertama ada nama pesan, yang kedua ada panah arah, yang ketiga ada panah adat, yang keempat panah terbuka, yang kelima nomor urut yang menguraikan urutan pesan, yang keenam daftar parameter, yang ketujuh kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan yang terakhir ada parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai, lalu tempatkan aktor dan diagram komunikasi, terus ada analisis formulir use case-nya.
Yang pertama ada identifikasi dan tambahan komponen batas. Selain komponen batas ada komponen layanan dan juga ada komponen entitas. Kemudian identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut, temukan metode baru, batas layanan, dan komponen entitasnya. Terus langkah pertama, tempatkan aktor dalam diagram. Nah, di sini kita bisa lihat aktornya itu ada booking agent. Terus yang kedua, yang bagian A, identifikasi komponen batas. Booking agent membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, terus ada tanggal keberangkatan, DD, sama jenis kamar RTR yang diminta. Terus ada langkah 2B, objek batas reservasi menggunakan objek reservasi service untuk membuat reservasi. Langkah kedua C, metode make reservation pada objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Ada 2D, metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set room menempatkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung ditetapkan untuk reservasi. Terus langkah kedua D lagi, metode make reservation pada objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI-nya. Metode room request details dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi, kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Langkah kedua D, nah kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Terus contoh diagram komunikasi. Yang pertama ada skenario primer berhasil dan juga ada skenario sekunder gagal. Terus contoh diagram komunikasi. Nah juga ini ada contoh diagram komunikasi 2. Diagram urutan, yaitu yang pertama berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang, dan sorot urutan waktu interaksi. Ya, di sini ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Kemudian pecahan. Yang pertama itu meliputi menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan 2 atau lebih skenario, menunjukkan reservasi ke fragmen diagram, dan yang terakhir memungkinkan Anda memecah diagram. Contoh pemecahannya di situ ada Librarian, Borrow Books UI, sama Loan Service. Terus contoh diagram pemecahan, yang pertama itu ada skenario primer yaitu berhasil dan skenario sekunder yaitu tidak berhasil, dan diagram urutan fragmen yang menunjukkan detail lebih halus lagi. Ini contoh diagram pertamanya, ini contoh diagram urutan, nah ini contoh pecahannya. Terus ringkasan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus pengguna. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Yang pertama ada communication diagram dan yang kedua ada sequence diagram. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.